Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, thumma la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Kembali kita akan mengkaji, membahas kitab Hujjatullahil Balighah li muallifiha Asy-Syaikh Ad-Dahlawi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sampai pada halaman Kiai 290. Saya salah menyebutkan. 290. Paragraf sebelum terakhir. 290. Qauluhu haditsu an Bani Israil. Masih menjelaskan tentang abwabul i'tisam bil kitabi was sunnah. Di pertemuan sebelumnya kita bahas man yuridillahu bi khairan. Sekarang pada hadis selanjutnya yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam haditsu an bani Israila wala haraj. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Ini terkait dengan Israiliyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haditsu an bani Israila wala haraj. Jadi intinya kita diperbolehkan untuk menyampaikan riwayat yang terkait dengan Bani Israil atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Israiliyah. Sebetulnya ini hadis paketannya balighu anni walau ayah. Kemudian hadisu an Bani Israila wala haraj. Ini sahih, ada di Bukhari, ada juga di kitab-kitab hadis lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan dianggap benar semuanya apa yang mereka katakan, apa yang mereka tulis, dan juga jangan dianggap bohong semuanya. Kita lihat pendapatnya Ad-Dahlawi. Aqul ar-riwayatu an ahlil kitabi tajuzu fima sabiluhu sabilul li'tibar. Riwayat yang berasal dari ahlul kitab, nanti sekali lagi yang disebut dengan Israiliyah, itu boleh untuk kita sampaikan. Tapi tujuannya di sini hanya al-i'tibar, untuk mengambil ibrah, untuk mengambil mau'izah. Katakanlah lil iktinas begitu ya. Jadi sebagai suplemen tambahan. Wa haitsu yakunul amnu 'ala al-ikhtilati fi syara'i'id din. Garansinya riwayat yang kita sampaikan ini tidak boleh nanti bercampur dengan syariat kita, dengan agama kita. Jadi khaltul millah bil millah itu sudah kita bahas, tidak diperbolehkan. Wala tajuzu fi ma siwa dzalik, dan yang selain itu tidak diperkenankan. Wa mimma yanbaghi an yu'lama anna ghalibal israiliyatil madsusah fi kutubit tafsir wal akhbaril manqulah an ahlil kitabi la yanbaghi an yubna 'alaiha hukmun wa i'tiqadun fatadabbar. Jadi yang perlu untuk diketahui di sini bahwasanya riwayat-riwayat Israiliyah yang disisipkan di dalam kitab-kitab tafsir dan berita-berita yang ditransfer, maksudnya diambil dari ahlul kitab, baik itu ulama-ulama Yahudi ataupun Nasrani, itu
tidak boleh dijadikan dasar untuk hukum tertentu yang di dalamnya ada unsur halal dan haram. Juga tidak boleh dijadikan dasar sebagai, maksudnya dasar akidah. Fatadabbar. Fatadabbar. Maka di sini Dahlawi berpesan agar kita semua mencermati dan menghayati. Kalau kita bahas secara umum, Israiliyah itu intinya ada 3. Satu, yang sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam, maka itu jelas boleh untuk diambil. Yang kedua, yang bertentangan, maka haram untuk diambil. Yang dimaksud wala haraj di sini adalah yang ketiga. Al-maskut anhu, artinya yang tidak diketahui larangannya atau kebolehannya. Maka ini boleh diambil, tujuannya adalah lil i'tibar, lil ibra wal idhar. Kalau seperti yang diperbolehkan itu misalnya di surat Al-Kahfi, Nabi Musa kan bertemu dengan seorang hamba yang soleh. Bahasanya begitu ya, tidak disebutkan secara sharih begitu. Tidak disebutkan bahwa hamba yang soleh itu adalah Nabi Khidir atau yang lain. Kalau dalam Taurat itu disebutkan secara jelas bahwa hambanya itu tidak lain adalah Nabi Khidir. Dan dalam beberapa keterangan yang ada di dalam hadis itu juga disebutkan bahwa hamba yang soleh itu tidak lain adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Maka Israiliyah yang seperti ini itu boleh diambil karena sesuai dengan ajaran kita. Kalau yang tidak sesuai itu seperti misalkan kisahnya Nabi Dawud alaihissalam, di mana beliau dikatakan konon begitu, bukan melihat tapi menyukai istri prajuritnya sendiri gitu kan. Karena wanita ini punya suami di mana suaminya itu adalah prajuritnya, maka prajuritnya atau suaminya tersebut ketika berperang dia ditaruh di barisan yang paling depan. Tujuannya agar mati, meninggal, kemudian istrinya dikawini, dan itu berhasil. Bahkan kalau dalam riwayat lain, Nabi Daud alaihissalam itu sampai maksudnya berzina kan dengan wanita tersebut. Model seperti ini adalah bagian dari Israiliyah yang tidak boleh kita ambil, walaupun itu ada di dalam Taurat begitu. Walaupun itu ada di dalam Taurat. Kalau yang ketiga, yaitu boleh hanya lil i'tibar begitu. Artinya ada hal-hal yang mungkin bisa kita ambil sebagai pelajaran dan seterusnya. Itu garis besarnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtahu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya la yajid 'arfal jannati yaumal qiyamati ay rihaha, yakni rihaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjelaskan, barang siapa yang mempelajari ilmu, di mana ilmu ini sebetulnya tujuannya itu harus lillahi ta'ala, tapi kemudian dialihkan, dibelokkan tujuannya itu adalah untuk mencari dunia, maka orangnya yang seperti itu lam yajid arfal jannati, dia tidak akan pernah mendapatkan bau surga yang wangi atau wangian surga pada hari kiamat, yakni rihaha. Tadi kita ngomong-ngomong tentang maulid, ada maulid ad-dibai, ada maulid simtud duror, ada al-barzanji. Kalau dalam al-barzanji itu kan peralihan antara satu bab ke bab yang lain,
atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Aqul, di sini kembali Ad-Dahlawi menjelaskan. Yuharramu atau yahrumu, saya kira boleh dua-duanya. Yuharramu talabul ilmi dini li ajli dunya. Jadi mempelajari ilmu agama itu tujuannya bukan untuk dunia. Haram hukumnya. Di sini diharamkan. Wa yuharramu ta'limu man yura fihi al-gharadul fasidu. Bukan hanya belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama kepada orang yang terlihat membekal niat yang tidak baik untuk mengkomersilkan agama, itu juga diharamkan. Karena kata ulama, ad-dunya jifatun, kan begitu ya. Dunia itu adalah bangkai. Maka kemudian faman aradaha falyasbir ala mukhalatatil kilab. Siapa yang mau dunia berarti dia harus rela berteman dengan anjing begitu. Karena ya anjing hobinya bangkai begitu. Nah, sekarang ada orang mencari makan lewat agama, mengkomersilkan agama, berarti bertemannya itu bukan hanya dengan sekedar anjing, tapi dengan anjing gila kira-kira. Kalau dalam ceramah pakai DP termasuk Itu saya tidak bisa menjawab. Yang punya otoritas apa Kiai Zuhri, Kiai Sama. Beruna. ya kalau baliknya pakai manajemen kan seminggu sebelum acara udah harus kayak Betul, Kiai. ya kalau bercanda tapi ngomong cerita alasannya yang kebetulan gak dikasih terus gak hadir gitu tuh jadi kan donnya dari album tadi donnya wah karena kemarin minta ini gak dikasih gitu dia juga begitu ngomong itu gak ngasih DP bercanda tapi bercanda undang manajemen dapil Panglimanya orang datang nih. Kembali kita lanjutkan. Haram hukumnya menuntut ilmu agama untuk sahih. Guru juga sama.
Sekarang ada banyak orang kursus agama, kursus singkat, kursus membalik, kursus ceramah, karena dianggap itu ruang yang bagus. Apalagi yang dinama karena nama diganti lagi. Marketing. Ada grupnya itu. KAO. Ini kan nggak bisa kita batasi dan kita tunjukin individu. Lebih kepada niat kita masing-masing. Apa dari majelis ini bisa mengeluarkan pernyataan sikap? Yang buat kita aja dah. Yang jelas ya saya senang ada manfaatnya. Sebenarnya antara amplop dan bukti itu sebenarnya nggak ada kaitan dengan ikhlas atau tidak pakai proses ini. Dan kalau belum gede lebih ikhlas. Makanya umat ini kan kalau singkatnya kalau manggil kiai manggil ustaz, mau taklim ataupun mau ceramah, kadang kan tarifnya berapa? Gak usah nanya tarif lah, udah biasa aja, enggak supaya enak. Nah, saya kalau orang bilang supaya enak, saya bilang ente siapin yang gede. Ente kan ngasihnya enak, saya pun nerimanya lebih enak. Gitu. Dia kalau ngasih duitnya kan dia senang loh sebenarnya. Dapat jawabannya kan. Kalau yang masuk ke surga dulu sebenarnya orang kaya juga sih bang. Makanya dia juga nggak jalan kalau orang kaya katanya gitu. Oh gitu. Yang di sekolah ada ya? Kalau saya pegang mazhab Syadzili, itu ceramah tampil tuh dengan pakaian yang modis. Untuk murid tahu mas saya kaya, dia tetap pikirin duit saya. Jangan tampil keren gitu, kecil. Nanti ada orang saya susah aja pikirin aneh, kan kacau. Biasanya gitu, kalau bawaannya mobil mewah biasanya ya biasanya kaget. Jumat standar tapi ada yang mengkomersilkan juga. Saya pernah ada yang WA saya. Kiai ngomongnya, ada jadwal lebih enggak? Boleh dong buat saya begitu kan. Oh, saya Jumat ini cuma satu, buat saya dong gitu. Ada yang begitu. Buat saya dong. Nanti katakanlah infaknya dibagi dua atau apa. Itu pemula. Dilarang Bang Haji. Pemula itu ya Yang dia masih nyari mesin di situ. Ada Minta banyak mesin tapi kadang dia ini yang beli. masjid yang menerima proposal khotib ngelamar. Begitu. Ini kumpul katanya yang ngelamar mau jadi khotib. yang bisa ngaji nanti di salon. Ya mau ya berarti nanti Makanya luar biasa Ustadz Kiai yang mengatakan jika saya ceramah kemudian ada infaknya, ada bisarohnya, saya senang tapi kemudian senangnya cuma sekali. Tapi kalau tidak ada itunya, saya senang 2 kali. Itu luar biasa. Jadi senangnya cuma sekali, tapi kalau nggak ada senangnya 2 kali. Haram hukumnya bagi kita mempelajari agama dengan tujuan duniawi, juga haram mengajarkan agama kepada orang yang dinilai membekal niat yang tidak baik, liwujuhin, karena ada beberapa alasan. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ad-Dahlawi. Minha anna mislahu la yakhlu ghaliban min tahrifid dini li agradid dunya. Karena biasanya orang yang seperti ini itu sangat-sangat mungkin akan melakukan penyelewengan terhadap agama untuk tujuan duniawi. Bita'wilin dhaif, dengan takwil-takwilnya yang sangat lemah, tapi itu merusak agama. Fawajaba sadduz zari'ati, maka di sini harus diberlakukan lampu kuning, harus ada
pencegahan. Wa minha tarku hurmatil Qur'ani was sunani wa adamil liktirasi biha. Wa adamul liktirasi biha. Juga di antara alasannya adalah orang yang seperti ini itu sebetulnya tidak akan menghargai, menghormati, memuliakan Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adamul liktirasi biha ay adamul li'tidadi. Jadi orang yang seperti ini itu menganggap remeh, menyepelekan Al-Qur'an dan sunnah. Bahkan ya mohon maaf dengan alasan-alasan ilmiah dan seterusnya, ada orang-orang yang dinilai berpengetahuan tapi kemudian melecehkan Al-Qur'an, menginjak-injak Al-Qur'an dan seterusnya. Itu bagian dari hurmatu ta'limi man yura fihi al-gharadul fasid. Maka dari sini juga mungkin kita bisa menilai, memandang bahwa kalau ingin mengajarkan Islam kepada misalkan orang-orang yang kategorinya orientalis, yang sudah jelas tujuannya itu untuk menghancurkan, merusak Islam, bukan untuk ilmu pengetahuan, maka juga tidak boleh. Karena yang kita lihat di sini adalah bagaimana agar agama itu bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minna. Siapa yang ditanya tentang ilmu yang dia ketahui kemudian menyembunyikannya, artinya tidak mau menjawabnya, maka sebagai sanksinya kelak pada hari kiamat akan dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Aqul yuharramu katmul ilmi indal hajati ilaihi. Jadi catatan Ad-Dahlawi adalah bahwa diharamkannya seseorang menyembunyikan ilmu pengetahuan itu indal hajati ilaihi, ketika memang sangat-sangat dibutuhkan. Kan dalam beberapa keterangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu ketika ditanya, beliau berpikir sejenak, apakah menjawab, apakah tidak menjawab, bahkan keseringan tidak menjawab. Ini tidak masuk dalam kategori yang katamahu sehingga uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Karena sebetulnya Imam Syafi'i itu beliau menimbang apakah ketika menjawab jawabannya itu akan mendatangkan maslahat, manfaat kepada orang yang bertanyanya atau sebaliknya. Jadi yang diharamkan di sini adalah indal hajati ilaihi. Li'annahu aslut tahawuni wa sababu nisyani syara'i. Karena inilah dasar dari kita katakanlah tidak menganggap atau menyepelekan juga memarjinalkan syariat yang kita yakini kebenarannya. Wa ajziyatul ma'adi tubna 'alal munasabat. Kemudian ajziyah ini jamak dari jaza. Artinya balasan-balasan yang akan kita dapatkan kemudian di hari akhir itu tubna 'alal munasabat. Artinya dibangun berdasarkan kesesuaian. Maksudnya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya, atau kalau orang sekarang bilang bahwa hasil itu tidak mengkhianati usaha. Falamma kana al-itsmu kaffa lisanihi 'anil nutqi juziya bisabahil kaffi wa huwa al-lijamu minna. Jadi ketika dosa yang dilakukan adalah karena menahan lidahnya untuk tidak berbicara, untuk tidak menjawab, maka kemudian balasannya juga yang setimpal dengan keengganannya untuk menjawab tersebut, wa huwa al-lijamu minna. Kan kita sering mendapati kasus kalau orang tidak mau berbicara, agar dia mau berbicara itu dipukul, dicambuk, dipecut, kan seperti itu. Di sini ada kesesuaian antara perbuatan dengan balasan. Membutuh. Pakai voice note. Ya kita kadang pengen ngasih pelajaran.
Kembalikan al ilmu yukta wala yakti gitu kan. Nah, gitu. Ya sini wala ya saya sini. Sini apa? Mulai nanya dulu. Kalau ketemu langsung repot ya. Sama-sama salah. Nyiapin apa? Ini buat orang yang mau cari ilmu kan. Ini dipakai ustaznya. Harusnya buat yang thalibul ilmi itu. Ya kalau tujuannya thalabul ilmi memang harus yakti begitu kan. Tapi kalau tujuan kita nyali dakwah begitu kan, ya berarti yukta begitu. Artinya sama-sama tergantung di posisi mana kita berada. Makanya kemudian kan ada beberapa guru yang misalkan, oh saya tidak mau mengajar privat dan seterusnya. Harusnya dia yang datang ke tempat kita, ngapain kita yang datang ke sana? Seolah-olah seperti murahan begitu ya. Tapi ada juga yang datang tujuannya adalah lidakwah. Karena anak-anak sekarang kan kalau kita nggak datang ke rumahnya, mengajari dia ngaji dan seterusnya, bisa jadi sampai dia gede tidak akan bisa membaca Al-Quran. Jadi apa nilainya di situ begitu. Nggak mau kan begitu, nggak mau datang jadi. Balik-balik niatnya. Cuma menurut saya dakwahnya Guru privat nyari duit apa mau apa? Ya. Alhamdulillah dulu waktu masih privat saya kan tanya berapa saya nggak mau. Sudah lama udah enggak. Zaman masih muda dulu. Saya bilang terserah dari berapa. tapi memang perlu ada ini ya. Saya pengalaman itu dulu waktu ini kurs privat Al-Quran. Orang nanya berapa Ustaz? Ya terserah. Ya kan masih kecil banget, jadi kurang ikhlas. Saya juga nanti aja dah. Oh begitu ya. Belajar lama mah, pas saya kalau lama di kelas yang lama ya pas. Ini orang kaya kok sedikit banget sih. Ini kita satu kurang ikhlas. Kurang ikhlas. definisi dunia itu apa itu? Jadi kesalahan. Iya. Jadi kan gini, di kitab syarahnya misalnya yang Nawawi itu, jadi dunia yang tidak banyak definisinya. Tidak mesti uang itu dunia. Karena gini, kita niat kerja demi nafkah itu kan bukan duniawi. Bahkan ada hadis yang laki-laki kemudian bekerja dan sahabat kok misalkan ini kok kalau dibawa dalam syariat kan baik kan. Itu mengatakan kalau dia keluar demi anaknya, orang tuanya, istrinya tidak bisa minta, maka bisa pindah. Tapi sekarang kalau kita mengajar Quran, khutbah demi sebuah uang jadi minat kok kita tak boleh. Maka tidak semua yang kata uang itu duniawi. Ya, karena kan kalau uang itu kalau saya nggak khutbah nggak begini saya tak minta. Apa bedanya? Kenapa kalau kita nyari nafkah misalnya ke pasar, kemudian ke sawah demi untuk nafkah keluarga itu akhirat, ya akhirat bukan duniawi demi uang sama juga. Giliran kita kok bermanfaat demi nafkah istri kok jadi duniawi itu sama. Maka dalam Al-Quran disebutkan itu duniawi dunia itu tidak seluruh uang itu duniawi. Sholat itu duniawi kalau kita niatnya akhirat. Jadi Ngurusin empat susah. ya maksudnya begini, yang dimaksud apa dengan tujuan duniawi di sini adalah yang tujuannya itu negatif. Itu sudah ya. Karena kita sama-sama sepakat bahwa dunia secara ansih itu memang tidak baik. Tapi kalau dibelokkan untuk zakat, untuk sedekah dan yang lain, maka bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sama kita ngaji seperti ini juga secara ansih itu kan apa baik. Tapi kalau dibelokkan niatnya katakanlah untuk yang lain itu juga bisa menjadi apa buruk. Jadi maksud yang tertera di sini yang kenapa? Dunia itu apapun dia rendah ketika diniatkan untuk Betul. akhirat maka dia menjadi baik. Akhirat apapun dunianya kualitas akhirat Sahih. Iya. Iya. Ini bagian daripada olah hati.
Nah, maka kita juga memang tidak bisa langsung ngejudge secara langsung. Dan manusia kan apa artinya perlu tahapan-tahapan begitu kan. Barangkali katakanlah di sini sisi duniawinya itu masih ada, tapi seiring berjalannya waktu nanti semakin baik dan semakin apa baik. Terus terang, misalnya gini, kita ada kondangan bermalam isi, kita udah tahu tuh komunikasi ini, kita udah tahu isi berapa. Ini agak apa ya? Jadi kadang-kadang kalau saya itu yang untuk nggak usah bikin itu susah udah bayang kondangan, gope, besok gope, udah hitam tuh. Nah, itu yang kadang-kadang memang harusnya apa ya? Nah, itulah Ustaz harus kaya mungkin itu diantaranya. Kaya. Tahap saya yang kerja atau apa uang buat apa itu jadi masalah. Kalau buat apapun pamer itu yang duniawi, kalau buat apapun itu malah berhobi. Ini saya nih pekerjaan apapun itu pekerjaan agar saya tidak minta, agar ibu saya bisa makan, anak saya di sekolah, masa itu berdosa? Iya. Enggak, sepakat ya. Demi itu, jadi Nah, bedanya kenapa kalau untuk urusan duniawi kerjaan memang jelas jasanya. Dagang, dagang cendol pun jelas itu ada materi yang kita ajarkan. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya ajaran, ini hal yang tidak boleh dipengaruhkan. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi lihat saja, karena konteksnya mau dakwah ya dakwah. Jangan dijadikan ini sebagai media untuk cari uang. Oh, kemudian dari situ kita dapat uang, ada penghargaan dari orang lain, itu urusan lain. Yang itu yang memaksudkan bahwa kita tidak membuat agama menjadi bernilai duniawi, tapi agama tetap agama yang memang dikunci dengan kata-kata ikhlas. Sementara kalau urusan dunia kan tidak ada masalah itu. Nah, makanya gini, nanti ada orang cari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kelebihannya bisa buat bantu orang lain. Itu tidak termasuk duniawi memang. Itu hal yang sifatnya keharusan yang dilakukan. Maka keringatnya pun samakan dengan darah itu ada seperti itu. Tapi ketika agama ini dikapitalisasi, dijadikan sebagai ajang komersil dan dijadikan mata pencarian, bahkan tidak untuk dunia, bukan sama sekali buat akhirat, benar-benar buat senang-senang dunia. Ya maka yaitu dimaksudkan mengkapitalisasi agama. kalau di hadis yang menjelaskan ada orang yang nikah kemudian maharnya itu kan ada yang berupa Quran. Orang ya beda Quran. Karena kata Mengajarkan katanya. dia mengajarkan Quran istrinya. Kata Kohab mengatakan memang baca Quran itu ujroh, itu ada jasanya. Maka bisa sehingga dijadikan mahar. Maka juga kalau taklim pun juga boleh ujroh katanya. Jadi sesuatu yang ada harganya bisa dijadikan mahar begitu. Itu memang nggak berharga sama sekali Enggak. uang, maka tidak boleh jadi mahar. Lalu bagaimana dengan apa maharnya Ummu Salamah itu dari apa calon suaminya yang maharnya adalah keislamannya dia. Islam kan tidak bisa dibeli, nggak ada harganya gitu. Ah? Apa namanya itu istimror zawaj. Jadi apa ketika dia suaminya meninggal kemudian datang apa calon suaminya begitu kan. Kemudian kata Ummu Salamah apa mohon maaf karena saya katakanlah sudah beriman Anda masih musyrik apa kita tidak bisa menikah. Lah kata si calon suaminya apakah karena sudah ada yang datang kepadamu meminangmu sehingga kamu menolak? Demi Allah tidak ada, seiranya engkau katakanlah masuk Islam begitu maka pasti saya akan menerima. Maka orang-orang kemudian mengatakan bahwa inilah mahar yang paling mulia dalam Islam, yaitu maharnya adalah islamuhu begitu kan. Kalau bicara mahar itu memang kan apa saja yang bermanfaat. Ya, bermanfaat. Pokoknya benda bermanfaat termasuk hafalan, termasuk keislaman itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Iya, tapi tadi kan katakanlah harus ada sisi ujrohnya itu kan. Ya, berarti Jadi disebutkan hanya digunakan untuk hobi, harus ada nilainya. Maka dalam hal itu Ya, nilai kan bukan ujroh, dan beda nilai dengan ujroh. Jadi ada nilainya. Saya menyium tapak di kitab. Iya, Saya menyium
Kalau yuntafa ya jelas artinya tidak ada masalah gitu kan. Apa sih yang lebih bermanfaat daripada Islam begitu? Mengajarkan Quran jelas ada manfaatnya. Minimal pahala. Ini kan tadi kita bicara ini ya. Ini pengalaman mungkin supaya nggak terlalu juga. Saya pernah. Jadi memang mau pergi puncak, saya nggak pengen nama. Suruh ngisi. Nah, saya bilang kita dapat lah. Berpikir itu tuh. Ini kan manusiawi ya. Iya. Ternyata apa begitu saya terima, saya dikasih amplop tebel. Ternyata saya bongkar bukan duit. Apa? Itu bungkusan sabun yang mau dikirim artis tuh. Oh, salah. Tidak rias. Ya, Salah kasih. salah berarti kan kita salah niat dari awal gitu. Maksud saya kira Pelanggaran ya, Tan. Ustaz banyak yang kayak gini. Saya punya teman lagi, dia diundang Idul Fitri di musola. Terus ada lagi undangan di masjid besar. Dia tinggal tuh di masjid yang kecil, besar kecil, pindah masjid besar karena dia berharap mungkin di sini ujronya lebih besar. Disuruhlah teman saya yang di musola. Menggantikan. Ternyata dari musola itu amplopnya dua, amplop dari donatur satu, amplop dari musola satu. Masya Allah. Besar. Ya, maksud jadi saya kira masing-masing susah punya pengalaman apa. Iya. Bahwa kita diundang ceramah ke Lampang dan Batu ini. Itu. Hal yang lumrah karena udah berdasarkan tadi. Iya, tradisi gitu, Tidak ada tradisi. masalah. Cuma yang jadi masalah nanti di hati kita ketika kita membongkar amplop itu berapa jumlahnya itu berpengaruh di hati kita itu jadi masalah. Ya nggak mau duduk lagi itu masalah. Motor hati itulah yang penting kita menata hati semuanya harus. Kalau ada itu manusia pasti. Tapi ketika menghadapi itu menata hati bagaimana? Wajar. Jadi saya pikir ini kan tadi ini bagian daripada olah hati. Ada ngasih ya ambil. Kita kan suka olahraga. Gak berasa olahraga kita nonton dan jago Masya Allah. olahraga tapi kita jago tenis meja gitu. Saya pikir kita juga harus kayak begitu perlu olah rasa, olah hati. Karena ada yang masih begitu kan yang di India itu ada ulama di hadis bahkan beliau juga mensarain Ibu Kholi tapi santrinya banyak. Tapi India kan biasa di masjid-masjid gitu santrinya banyak. Tapi beliau itu kerja di pasar kalau tengah malam mereka tidur, beliau kerja di pasar tukang panggul. Ya, mudah-mudahan Artinya kita buat kangenin dikit. Sekurang-kurangnya kita masih ada yang lebih yang ilmunya lebih dominan. ya, mudah-mudahan maksudnya dengan masalah-masalah seperti ini artinya kita diingatkan oleh Allah. Ini mimbabi apa ya? Kan sering ada ulama yang mengatakan itu aradtu su'an fa aradaniyallahu khairan. Awalnya niat saya itu nggak bagus, nggak baik, tapi kemudian Allah memberikan kebaikan di dalamnya begitu. Khair insyaallah. Kalau sekarang ini kan banyak di internet itu ada grup kelompok pengusaha muslim trainer gitu kan, masjid trainer gitu kan, yang mengajarkan tentang kewirausahaan gitu kan. Tapi dikaitkan dengan misalkan cara bisnis ala Rasulullah, dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan hadisnya begini. Ketika kita mau belajar ke kelompok tersebut itu bayarnya ke juta, 10 juta gitu kan kelasnya. Terus apakah itu tidak yang disebut tadi menyembunyikan ilmu terus mendapat kamu di neraka itu atau gimana sih? Padahal Kiai. Kembali pada niat dia. Bahkan ada pelatihan tasawuf. Iya. Ada pelatihan tasawuf. Pelatihan sholat khusyuk. Kalau di Pondok Indah sholat. Iya. Jenazah. Itu kita setengah. Iya, ada Terjamin itu, Kiai, terjamin khusyuk. Kalau belajar sholat khusyuk kok di hotel. Terjamin khusyuk itu. Nanti ujung-ujungnya ada pelatihan masuk surga. Berapa biayanya kemudian insya Allah kita. Di situ ada unsur kapitalisnya. Itu tadi kapitalis agama. Berarti kegiatan seperti itu termasuk mengkapitalisasi agama. Ya, kalau udah dihargakan kayak
sedekah ilmu. Kok bayar? Ya, mungkin kita kembali kali ya ke surat yang Yasin itu yang ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kan berarti kategorinya itu dua. Kita diminta untuk ittiba man la yas'alukum ajran, tapi kemudian muhtadun. Karena kadang-kadang ada orang yang la yas'alukum ajran tapi huwa ghairu muhtadin, hum ghairu muhtadin. Ada juga kan yang seperti itu. Maka kategorinya berarti apa? Dua. Dan saya kira ya kalau untuk dua ini subhanallah, kita mari berusaha mencari. Itulah berarti guru kita yang sebenarnya. Transport kan, kalau katanya transport kan jauh, kita datang tadi Iya. ngajar di kelas, ngajarnya jauh, transport. Transport. Kalau orangnya Iya. datang ke rumah tuh, itu berarti kan dia datang tuh. Ya kita kan nggak mudah dia transportnya itu. Kalau transport setara dengan naik ojek begitu. Kita yang yatim. 500.000 kegedean. Kegedean deh katanya. Karena ongkos ojeknya lebih lebih murah dari itu. Tapi ada trik almarhum Ki Ahmad Bashir itu, beliau itu punya kantong semar. Beliau cerita, buat apa Kiai kantong semar? Saya itu kalau dapat selama sebulan, bisa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30, saya dapat amplop dari mana saja, saya nggak tahu ini yang mana, saya nggak pernah lihat, langsung masuk kantong semar. Nanti sebulan ini saya buka untuk sebulan ke depan. Sebulan lagi, datang lagi, itu setiap amplop yang mau, saya nggak tahu ini dari siapa, ini berapa, saya nggak tahu. Buat apa Kiai tujuannya? Ya saya lagi ngelatih ikhlas. Itu ada beliau begitu ngajarin. Ya nggak usah jauh-jauh itu. Itu yang salah saya selama ini begitu. Dapat amplop jarang saya lihat. Apalagi musim maulid itu. Amplop tuh lemparan-lemparin aja. Saya nggak dilihat. Artinya saya tidak mau menstigma di kampung anu bayarannya tinggi, masjid anu ngasihnya gede. Makanya saat nyobek pun sering saya nggak lihat lagi. Kan itu ada Iya. ada sampel atau ada kop suratnya itu. Sering saya nggak lihat. Kalau kiai padat jadwalnya, kalau saya cuma satu. Apa harus dilihat ya? Lempar satunya tanggung. Nah, artinya begini, kalaupun kita lihat, kita udah bersiap untuk menerima apa adanya gitu. Artinya tidak menilai dengan hitungan bayaran fokus cuma dibayar begini. Nah, bahasa kok saya cuma dibayar segini, itu berarti itu mengkomersilkan agama sebenarnya. Kalau Quran ada bolehin kan? Quran ada hadisnya itu. Salah satu dalilnya itu bahwasannya boleh rupiah. Saya lupa satu kilo dari rupiah bisa bayar. Yang melarang banyak anak yang dapat ini untuk mengambil itu. Sedangkan saat ini yaitu semua boleh mengambil itu dalilnya dalilnya ketika rupiah pakai A boleh anak. Kemudian ketika hadis tadi itu di dalam Bukhari disebutkan inna ahad koma ahad tuli alaihi ajur maka Iya. Kalau boleh memang boleh, kan ada yang larang. Ini masalah Yang dipermasalahkan kitanya gitu. Kalau masalah boleh kan dibagi sama orang udah boleh aja, namanya dibagi. Urusannya kita bukan lagi dengan panitia, urusannya kita dengan Tuhan itu persoalannya. ya kalau maksudnya ketika kita Boleh, boleh, keluarga itu boleh, sudah nggak dilarang. Boleh. Kita Ayo, bukan- ini kita sepakat, bukan sepakat. lagi ngomongin bolehnya. Hukum. Jadi kaitan sama hati nih. gorotnya Tadi maksudnya gini, saya tadi kan sudah begini. Kalau Nah, hukum itu boleh. pegangan. Kadang sudah dapat itu pikiran sebenarnya udah kurang bagus kan? Karena pikir kadang takutnya tidak dapatnya tidak ikhlas gitu loh. Padahal harusnya biasa ya, nah ini aja gitu kan. Walaupun saya nggak beli dengan kondangan dan malam misi. Pas buka buku sabut. Enggak ini memang ya apa ya menetralisir hati ini memang perlu dijaga. kalau saya pribadi kan begini setiap habis suka itu walaupun bayang saya tahu gopek nih ya saya pulang ke rumah saya begitu nih seminggu depan itu bensin nih separuhnya untuk belanja istri udah gitu jadi nampak pembukaan ini saya kalau saya itu masih dicurigai saya masa gimana gitu kan masa bunga
Iya, kalau ke arah sananya memang ya normal seperti itu. Tapi nanti kalau sudah masuk pada unsur duniawi itu ketahuan. Ketahuannya itu artinya kalau sudah tahu bahwa tidak ada katakanlah yang perlu diharapkan, mau datang apa enggak gitu kan. Kalau misalkan kelihatan kecil kemudian kecewa dan seterusnya itu berarti masih Intinya sih kalau kita baca Sirah Nabawiyah Muhammad Al-Budi, kita jangan sampai menjadikan maisha seperti kita dan dakwah belajar manusia. Itu yang paling pokok. Jadi dakwah berjalan aja, dakwah Iya. apa adanya, bahwa kemudian ada apresiasi dari orang, pengetahuan orang, itu sebagai sebuah penghargaan aja. Jadi jangan sudah menghilangkan keikhlasan kita. Dengan kata lain, tidak berangkat kalau belum bayar itu kita ngomong bersyukur. Itu yang rusak di agama. Makanya dia dagang. Buat buka pintu rezeki, ada alasan jalan dari rezeki. Rumput jangan diperhatiin, jangan dilihat, tapi pasti ada. khair. Makanya kalau ceramah gak usah mikirin amplop, udah dapat ini amplop saya. Dan kemudian yang dibahas oleh Ad-Dahlawi di sini itu sebetulnya bukan terkait dengan ujroh yang remeh-remeh itu, ya kan? Lihat, iya maksudnya orang yang belajar agama untuk urusan duniawi, untuk kepentingan duniawi, ataupun mengajarkan seseorang yang tujuannya duniawi, di sini disebutkan karena orang yang seperti itu memungkinkan dia untuk melakukan tahrif, penyimpangan terhadap agama. Jadi agama dijadikan sebagai sesuatu yang nantinya itu bisa menghancurkan umat Islam melalui fatwa-fatwa yang tidak benar, menyesatkan. Ini di antaranya begitu ya. Jadi esensial sekali begitu kan, bukan terkait dengan recehan-recehan yang seperti itu begitu. Tapi ini juga kemudian tidak bisa dikaitkan dengan kan banyak ulama-ulama yang misalkan contoh dulu Syekhul Azhar Syekh Tantawi itu sebelum beliau jadi katakanlah mufti pernah mengatakan bahwa bunga bank itu katakanlah dianggap riba. Tapi kemudian pasca beliau menjadi mufti begitu kan mengatakan bahwa bunga bank itu berbeda dengan riba. Jadi riba syai'un, bunga bank itu syai'un. Maka kemudian kalau ada para ulama yang mencari pembenaran atau dalil terkait dengan ulama-ulama yang membolehkan maksudnya bertransaksi dengan bank, salah satu referensinya adalah Syekh Tantawi begitu. Kalau Yusuf Qaradawi tetap mengharamkan. Itu tidak bisa kita katakan kemudian dia memutarbalikkan agama dan seterusnya, karena itu bagian daripada ijtihadnya, ijtihad sebelum dan sesudah begitu. Iya, Imam Syafi'i saja ada qaul qadim dan qaul jadid, tapi kemudian harus dipertanggungjawabkan. Jadi iya, intinya apa yang disampaikan oleh Ad-Dahlawi di sini bahwa dengan tujuan duniawi itu yang lebih makro, yang lebih besar, di mana mengancam eksistensi agama itu sendiri begitu ya. Jadi insya Allah kalau ujroh mah khair begitu semuanya. Pesantren ngambil bayaran libur sekolah 3 bulan gara-gara ada kopi. Bayaran tetap gitu ya. Bayaran tetap. Santri nggak makan padahal. Tapi uang makan diambil. Dikurangi biasanya. Kayak dikurangi full. Oh, full. Ikhlas sodako. Ada yang begitu ya? Ada yang Walaupun dikurangi juga kan memang nggak makan sama sekali. tapi karena gurunya tetap harus digaji kan begitu. Beda ya? Beda. Jadi gini, untuk makan sebulan 500, untuk bayaran sekolah sebulan 300, 400. Dan itu full, bayar 800. Full Ya, kalau 800. buat gurunya 300 kita maklum karena Oh. libur bukan maunya dia. Gitu. Harus makan. Tapi yang 500 akadnya untuk makan santri dan itu tidak dimakan full. Memang full nggak makan tapi harus bayar. Ya. Saya lagi ngomongin yang kagak. Ini lagi ngomongin yang begitu bagaimana? Termasuk berarti kiainya kurang bijak begitu ya. Kalau
modelnya Kiai Mufasir kan memungut iuran ke santri aja, itu nggak boleh, udah nggak bener begitu. Kalau pesantren itu berarti makan santri apa segala macam semuanya sudah harus dari pesantren begitu. Hah? Ya pokoknya kalau yakin kepada Allah ada saja nanti apa rezekinya. Harusnya situ yang punya pondok lah, jangan untung doang, dengan kita tanggung jawab juga. Masa ini bebannya sama santri ya kan nggak ada urusan. Jangan-jangan itu memang terlalu aneh gitu. Karena memang beberapa materi Apa? yang kita berapa ini kan pondok akarnya kan banyak yang kurang. Ada nyewa kelas, ada nyewa buku, semuanya itu jarok, dan satunya makan. Ini akadnya itu satu kesatuan. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Maka yang kecil itu akan ikut yang besar. Kemudian kalau seandainya desa besar adalah biasa, maka bayar 400 itu 500 itu adalah aslinya jasa, makan itu di bawahnya. Sehingga kalau anak pulang, saya pulang 3 hari, uang makannya harus dibalikin karena itu masuk jasa. Jangan-jangan ini adalah termasuk ahli besar yang bersama saya ini. Jadi menurut PK, jadi yang dilihat itu akad paling besar ketika orang itu kan akad nyewa kan, otomatis akad di bawahnya yang makan masuk ke atasnya. Kalau anak pulang 3 hari tidak wajib kembali makan. Kalau Bulan itu. Jadi nggak kali itu. kalau sebulan juga aslinya Enggak, kalau itu kan istilahnya bukan santri. Kalau ini misalnya libur corona, ya, misalnya itu seperti corona libur kan. Libur, jadi memang yang meliburkan tuh Pihak sekolah, sekolah. Nah, tapi yang ada unit pesantren yang uang makannya tetap dituntut karena itu bagian dari bayaran per bulan, padahal dia nggak makan. Ini kan padahal kan kalau nggak makan harusnya nggak bayar. Termasuk ya. Karena Ada sekolah-sekolah poin-poinnya ada di unggulan yang pakai Cambrian Iya. makan siang yang sebulan 300 itu diambil juga. Padahal sama sekali nggak makan. Padahal dapat bantuan corona. Padahal catering ya. Kita harus akui memang kalau dunia pesantren umumnya mereka nggak mau disamakan dengan perusahaan pada umumnya. Kalau perusahaan kan ketika corona kayak kemarin kan ya mereka resiko mesti ada ya dana yang mereka keluarkan yang secara hitungan matematis tentunya ya kayak nombor macam macam. Jadi di dunia pesantren kita harus akui aja. Ya sampai masa-masa kita sampai begitu akhirnya. Sehingga waktu itu saya itu nggak belum ada corona. Nggak ada. Bukan maksudnya kebijakan para pimpinan pesantren ya nggak mau kayak para direksi perusahaan gitu. Jadi hampir perusahaan. Kesimpulannya. Tergantung niat dari. Iya. Kalau salah niat kita ini Enggak, materi ini betul, betul. Enggak, maksudnya kan ada yang model-model yang modern. Itu memang jelas 300 itu untuk makan doang. Maka ketika ada libur, dia nggak makan, itu dibalikin semua. Harusnya gitu. Ada dibalikin. Beberapa pesantren itu begitu, dibalikin itu ya. Pokoknya buat laundry, buat makan, itu dibalikin semua. Nah, tapi emang ada beberapa pesantren mayoritas begitu nggak kasih. Padahal akadnya udah jelas tuh di pesantren dirinci, dirinci begitu. Ada. Makanya tadi saya bilang niat dari pimpinannya itu. tapi kemana bahasanya mau bawa Wabihi nasta'in ala umuri dunia. Cukup ya, ini sudah luar biasa. Cukup apa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.